Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Kembali pada kajian Ramadan kita. Seperti biasanya kita akan sedikit mengulang kajian kita kemarin. Kajian kemarin topiknya adalah gaining control, ya. Dalam ini kontrol terhadap apa-apa kegiatan apa yang kita lakukan, apa-apa yang menjadi tujuan kita sehari-hari. Ya, kegiatan-kegiatan kita, apa yang ingin kita capai dalam hari-hari, kita ingin memperoleh lebih banyak kontrol. Ya. Nah, paradoksnya atau yang bertolak belakang dari ini kita bahas kemarin bahwa untuk memperoleh kontrol itu justru kita harus lebih banyak menyerahkan diri kepada Allah. Ya, seperti paradok yang lain yang kita bahas kemarin. Kebebasan yang hakiki adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Paradok sepertinya bertolak belakang. Merdeka kok menyerahkan diri. Ya, sama ini juga. Untuk gaining control over what we do, over what we want to achieve on day-to-day basis is by giving it up to Allah. Ya, dalam ini hasilnya. Ya, jadi kita tahu Allah yang menguasai hasilnya. Kita tidak mempunyai peranan dalam hasil tersebut. Yang kita punya adalah mengerjakan atau bereaksi terhadap sesuatu yang Allah manifestasikan di hadapan kita. Kita ada beberapa pilihan di depan mata, ya, dengan free will kita dan iradah kita pilih. Kita tahu bahwa kita harus bekerja mencari nafkah, lakukan. Ya. Tiba-tiba hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pengennya gajinya segini, tahunnya segini yang dapat, itu sudah ketentuan dari Allah. Yang penting kita berusaha. Sudah berjalan, berdagang, tetapi customer-nya ternyata cuma dapat 3, pada pengennya dapat 5 misalnya, itu sudah ketentuan dari Allah. Ya, atau sesuai. Dan Allah mengetahui yang terbaik bagi kita. Ya, jadi kita sampaikan kemarin bahwa dalam konteks ini, ya, latihan yang kita lakukan melanjutkan dari apa yang kita bahas sebelumnya adalah setiap pagi hari pada saat kita selesai menjalankan ibadah sholat subuh, ya, berzikirlah setelah itu. Ya, berzikirlah, kemudian kita berdoa. Selain kita meminta perlindungan, juga minta doa. Ya Allah, berilah taufik, berilah bantuan kepada saya atau pada kami untuk dapat melakukan kegiatan ini. Sesungguhnya kami ingin mencapai ini dan itu, disampaikan. Ya, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada orang lain. Minta kepada Allah. First and foremost, yang pertama-tama mintalah pada Allah pada pagi hari, pada saat kita selesai subuh. Mintalah pada Allah, tetapi pada doa tersebut juga sampaikan, jika hal ini baik bagiku, berikanlah kepadaku. Ya, tapi jika hal ini tidak baik bagiku dan aku tidak mengetahuinya, jauhkanlah dariku dan aku ridho terhadap itu. Ya, itulah maksudnya menyerahkan diri kepada Allah. Karena kita tidak ada kuasa sedikit pun atas hasilnya. Itu semua atas kehendak Allah. Yang kita ada hanya berusaha. Tentunya seperti kajian kita sebelumnya, pertama adalah mengarahkan diri kepada Allah. Ya, kemudian berusaha. Sama ini juga. Ya, pada saat kita harus melakukan sesuatu, pertama arahkan diri, niatkan bahwa ini adalah untuk Allah. Walaupun ini untuk keluarga kita, tentunya kita juga ingin berniatnya untuk Allah, karena keluarga itu adalah amanah dari Allah. Jadi pada saat kita mencari nafkah untuk keluarga kita, misalnya, sebetulnya pertama niatnya adalah untuk memperoleh keridhaan Allah. Karena keluarga itu amanah yang diberikan pada kita, dan kita ingin membahagiakan dan membahagiakan apa yang diamanahkan pada kita oleh Allah, seolah-olah adalah, atau bukan seolah, pada hakikatnya adalah membahagiakan Allah juga, mencari keridhaan Allah. Jadi niatkan, laksanakan, dan serahkan hasilnya kepada Allah. Dan kalau hasilnya itu baik, alhamdulillah, bersyukur. Dan kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ketahuilah bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu, ya, apakah hasil yang jarak dekat itu justru akan memberikan yang terbaik, yang baik bagi kita atau yang buruk bagi kita. Dan kita juga tidak tahu bahwa sesuatu yang kita anggap buruk sesungguhnya adalah baik di jangka panjang atau buruk di jangka panjang. Kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah, dan kita percaya Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, dengan demikian hati kita menjadi lapang. Ya.
Jadi kita jadi lebih berkuasa karena kita tahu apa yang kita kuasa, apa yang harus ya apa yang dalam bisa kita genggam atau kita kuasai dan apa yang di luar kekuasaan kita. Dan kita tidak mencoba menguasai yang di luar kekuasaan kita hanya mencoba menguasai yang ada dalam kekuasaan kita, yaitu berusaha, berdoa, berikhtiar. Ya, itulah yang kita bisa lakukan dan kita kuasai itu. Secara hasilnya itu tidak di luar kekuasaan kita. Jangan coba-coba, karena kalau kita coba-coba mencoba-coba memplot untuk hasilnya juga kita kuasai, ya, kemudian tidak tercapai, kita depresi akhirnya, ya, depresi atau malah overwhelm karena terlalu banyak pikirannya, mungkin ini pingin itu, menguasai ini, menguasai itu, padahal semuanya akhirnya tidak dikuasai karena itu semua kehendak Allah dan akhirnya kita overwhelm, out of control, dan kita mau in control. Dan pertama-tama kalau mau in control adalah pilih yang mana yang kita bisa kontrol. Dan yang kita bisa kontrol adalah usaha kita, alignment kita terhadap Allah, ya, kita bertobat, kita dalam kontrol, mencari keridhaan Allah, berdoa kepada Allah, itu semua dalam kekuasaan kita. Berdoa, berusaha, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu topik kita kemarin. Dan tentunya kita juga bahas salah satu ayat, ya, karena orang-orang tentu, aduh bagaimana, karena ini kok susah. Ya, kalau misalnya kita sepertinya tidak berusaha, ya. Sebetulnya tidak ada yang mengatakan tidak berusaha. Kita harus berusaha, ya. Hasilnya mungkin tidak langsung, ya, karena manusia ini nature-nya, ya, pengen cepat-cepat, ya. Jadi mana belum dapat, ini cobaan, bagaimana. Padahal kita harus sabar, ya. Ingat cerita Nabi Yusuf, berapa lama beliau bersabar, ya, masukkan ke dalam sumur, bertahan dalam sumur, dijual sebagai budak, kemudian setelah agak sedikit naik malah dipenjara bertahun-tahun, ya. Atau yang paling klasik adalah Nabi Nuh, ya. Beliau 900 tahun lebih berikhtiar, ya. Dan hanya untuk berapa orang? 130 orang yang ada dalam kapalnya. Dari satu riwayat. Jadi kita harus sabar, ya. Dan ayat yang kita bahas kemarin adalah surat Al-Lail mengenai ini, ya. Disampaikan pada auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Oke, mulainya dari ayat ke-4, ya. Inna sa'yakum lasyatta, ya, sesungguhnya usahamu itu sa'yakum bermacam-macam, ya. Nah, tapi berikutnya ayat ini yang penting. Fa amma man a'ta wattaqa, bagi sesiapa a'ta itu yang memberikan hartanya, memberikan waktunya, dalam kata lain berusaha, ya, untuk mencari keridhaan Allah, dan wattaqa, bertakwa kepada Allah. Apa yang dijadikan Allah di sini? Belum, ayat berikutnya, wasodaqa bil husna, dan sodak, yakin, seolah melihat, bil husna dalam hal ini surga, ya. Jadi orientasinya surga. Wasodaqa bil husna, dan inilah janji Allah di ayat ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Maka niscaya kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jadi seperti itu, ya. Jadi berusahalah, ya, berusahalah. Dan sebetulnya ayat ini ada hasbabun nuzulnya, ya. Maaf ya sedikit, ya. Jadi dalam hadis Bukhari, sama dengan konteks kita yang barusan sampaikan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita harus berbuat baik kalau segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah? Ya, itulah pertanyaan para sahabat. Rasulullah SAW menjawab, tetaplah berbuat baik, ya, karena Allah senang pada saat kita berusaha atau menuju ke jalan di mana Allah telah menciptakan kita tersebut, ya. Jadi sesuai dengan jalan yang telah Allah ciptakan tersebut. Allah senang berusaha, ya. Allah senang pada saat kita berusaha, ya. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan ayat ini, ya. Fa'amman a'ta wattaqa wasadaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sadaqallahul azim. Jadi inilah salah satu dari riwayat asbabun nuzul dari ayat ini, ya. Pertanyaan dari para sahabat, apakah kita harus berbuat baik kalau semuanya sudah ditentukan, atau mungkin apakah kita harus berbuat
at all ya. Kalau semuanya sudah ditentukan, no. Kita berusaha. Ya, kita diberikan fakulti akal, diberikan kekuatan, diberikan keinginan, gunakan semua itu. Tetapi hasilnya ada di tangan Allah. Dengan kalau kita mengapply prinsip itu, kita akan sedikit demi sedikit merasakan bagaimana kita mulai menguasai apa yang kita lakukan. Karena kita mencoba menguasai sesuatu yang ada dalam kekuasaan kita, bukan menguasai sesuatu yang tidak ada dalam kekuasaan kita. Oke, itu topik pertama. Topik kedua yang dapat kita lakukan, ingat konteksnya kemarin adalah bagaimana supaya kita dapat membawa apa yang telah kita pelajari bulan Ramadan ini ke bulan-bulan selanjutnya. Yang kedua adalah engaging our body. Ya, jadi kita harus engage, harus menggunakan badan kita, baik jasmani maupun rohani. Ya, jasmani misalnya, ya kita kadang-kadang apalagi zaman sekarang semua Zoom seperti ini ya, YouTube. Kita kadang-kadang yang badan kita ini yang kelihatan cuma dari otak saja, melihat Zoom, melihat monitor komputer atau layar di handphone kita ya. Tetapi kita jarang sekali bergerak. Padahal secara jasmani penting. Ingat sholat. Ya. Sholat salah satu contohnya. Sholat itu ibadah. Tapi coba lihat fisiknya. Selalu digerak, semua badan gerak. Allahu Akbar, berdiri ya. Kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian julus. Ya. Duduk di antara dua sujud dan juga tasyahud. Ya. Itu semua bergerak badan kita. Engage ya. Itu untuk melatih. Ya, paling tidak kalau misalnya sehari-hari di kantor, misalnya seperti Irfan sendiri, lihat komputer terus, paling tidak pada salat kita mulai menggerakkan. Tentunya kita harus bergerak jauh selain sholat juga ya, bergerak coba ke tempat-tempat lain ya, atau exercise sedikit, gerakan. Tapi paling tidak pada saat sholat kita menggerakkan badan kita. Dan banyak ibu-ibu, bapak-bapak, buku-buku yang memberikan faedah mengenai gerakan-gerakan sholat tersebut ya. Misalnya di sini ada beberapa buku, misalnya satu buku ya, pada saat kita sholat, misalnya pada saat berdiri, qiyam, itu ada simbolismenya juga. Ya, itu simbolismenya sebetulnya manusia ini vertikal hubungannya terhadap Allah. Ya, karena coba lihat makhluk lain, ada nggak yang berdiri seperti manusia? Tegak? Tidak ada. Ya, itu menunjukkan hakikat manusia yang vertikal kepada Allah. Kemudian pada saat kita sujud, itu seperti istilahnya tuh katakanlah kalau yang tadi itu surgawinya manusia ya kepada Allah, yang ini seperti dunianya gitu. Karena kita kepala kita tunduk ke tanah. Ya. Jadi tapi itu memang jadi manusia itu kan ada bagian tanahnya dari tanah, ada juga ruhnya dari Allah. Jadi ruhnya itu pada saat berdiri, kemudian ini simbolisme dari sifat tanah manusia itu ya. Kan kita berdasarkan dari tanah liat ya, seperti Nabi Adam. Kemudian pada saat ruku itu sebetulnya menunjukkan apa yang kita pelajari sekarang ini, bahwa manusia itu mempunyai kecenderungan ya bergerak antara yang sifatnya kepada Allah dan juga membuminya tadi ya, sifat tanahnya, sifat ruhnya dan juga sifat tanahnya. Kemudian pada saat julus ya, duduk itu stabil ya, karena menunjukkan bahwa kita pada suatu saat tertentu setelah berusaha untuk membersihkan diri kita dalam kondisi stabil. Ya, jadi engaging body itu penting ya. Kita harus mengengage body kita baik secara fisik maupun secara rohani yang telah kita pelajari beberapa hari ini ya. Mengengage hati kita. Karena kadang-kadang kita tidak sadar. Kita ingatnya cuma di kepala saja, tidak sadar hati kita bahwa hati kita juga punya neuron dan berpikir. Ya, jadi engage melalui latihan-latihan terapi-terapi yang kita lakukan, kita pelajari sebelum ini ya, meditasi seperti itu lakukan. Ya. Dan topik terakhir yang pada kesempatan ini adalah bagaimana supaya kelanjutan harus konstan, ya kelanjutan. Jadi jangan, dan caranya adalah seperti yang kita bahas dan ada dalam hadis Bukhari juga, jangan terlalu katakanlah saya mau meditasi sehari 2 jam, jangan. Mulai dari 5 menit, nanti meningkat lama-lama jadi 10 menit, lama-lama jadi 15 menit, mungkin stick di 15 menit,
tetapi lama-lama pada saat kita tidak sedang bermeditasi, kita tetap connect dengan hati kita. Ya, dalam satu hadis Bukhari dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amal ibadah yang disukai, amal perbuatan yang sangat disukai Allah adalah yang konstan, walaupun sedikit. Ya, jadi demikian kajian kita. Jadi insya Allah apa yang telah kita pelajari selama dalam beberapa hari ini, dari mulai meditasi, lafaz, kemudian diterapkan dalam sehari-hari 5 atau 10 menit, kemudian juga tadi ya engage zikir kita pada saat selesai sholat subuh, ya di mana kita meminta Allah, minta petunjuk Allah, meminta taufik dari Allah, kemudian muraqabah sepanjang hari kita, ya. Jadi kita engage, body kita itu harus di-engage. Jangan kaki berjalan ke suatu tempat tanpa kita sadar. Kita tahu, oh, ada sesuatu di sana yang saya harus lihat atau yang saya tidak boleh lihat. Jadi kita pada saat bergerak, kita sadar. Ya, engage body kita, engage tangan kita, engage mata kita. Oh, ada yang tidak boleh dilihat, palingkan. Atau lower your gaze. Ya, jadi kita praktekkan semua itu. Ya, insya Allah kita akan menjadi yang menjadi lebih baik pada saat kita keluar dari bulan Ramadan dibanding kita pada saat masuk, dan kita dapat carry on ya kegiatan tersebut setelah bulan Ramadan juga. Demikian Ibu-ibu Bapak pengajian KGRI, kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.